Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Masih sehat kan? Masih sehat dong. Oh iya, pagi ini saya jogging, beraktivitas untuk supaya tubuh saya mengeluarkan keringat, supaya tidak bosan juga di rumah terus. Ini saya sedang berada di taman foto, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, taman foto ada di persimpangan antara Jalan Anggrek, Jalan Kamuning, dan Jalan Gandapura. Nggak jauh kok dari tempat tinggal saya. Makanya saya berani ke sini. Demi apa? Demi saya bisa mengolah tubuh. Anak-anak juga mungkin bisa keliling di kompleks rumah, jogging lah di pagi hari. Kemarin di video sebelumnya saya menjelaskan supaya anak-anak berjemur kan. Nah, lebih baik kalau saat kalian berjemur itu ditambahkan aktivitas fisik seperti lari kecil, stretching ya, supaya lebih bugar lagi badannya. Nah, anak-anak, hari ini saya mau menjelaskan ternyata tubuh kita itu punya dua kelenjar keringat. Yang pertama namanya tuh ekrin. Tugas dia itu mengatur suhu tubuh kita. Jadi tubuh kita akan menyesuaikan suhunya dengan suhu di sekitar kita berada. Contohnya saat kita berada di tempat yang panas, maka tubuh kita akan memproduksi keringat lebih banyak dibandingkan dengan saat kita berada di tempat yang dingin. Nah, anak-anak, saat pertama kali saya tiba di Bandung, dalam beberapa bulan itu saya sulit sekali mengeluarkan keringat karena tubuh saya masih menyesuaikan dengan kondisi suhu di Bandung. Nah, mungkin beberapa di antara kalian yang melihat waktu kita senam bareng di sekolah, saya berada di tempat paling belakang, ya kan, di lapangan paling belakang. Supaya apa? Supaya saya bisa dapat sinar matahari. Nah, kalau kalian mesti pilihnya yang di depan, yang adem gitu kan. Berbeda dengan saya. Kalau saya lebih suka di tempat yang hangat, di tempat yang pokoknya nggak dingin lah. Saya paling nggak suka kalau di tempat yang dingin. Lanjut, yang kedua, kelenjar keringat yang kedua namanya apokrin. Apokrin itu tugasnya melepaskan feromon. Feromon itu hormon yang memproduksi aroma alami tubuh kita. Biasanya kelenjar keringat apokrin ini berada di sekitar ketiak kita. Nah, sebenarnya keringat itu tidak bau. Dia sifatnya asin. Nah, apa yang bikin keringat kita itu bisa bau ya? Karena keringat saat dia keluar itu bercampur dengan zat-zat lain yang ada di tubuh kita. Salah satunya bakteri. Bakteri itulah yang membuat aroma keringat itu menjadi tidak sedap. Makanya kita sering pakai parfum, pakai deodoran, dan lain-lain. Anak-anak, sekarang saya melanjutkan perjalanan saya ke Taman Superhero. Taman Superhero ini berada di Jalan Bengawan. Kalian bisa lihat di belakang saya ada Batman, ada Superman, and then di sana ada Iron Man. Kapan-kapan kalian bisa kesini anak-anak, ajak papi mami kamu saat kondisi sudah normal. Kalian bisa lihat di belakang, memang taman ini masih tertutup. Untuk sementara taman tertutup untuk aktivitas masyarakat. Tapi tenang, saya tidak masuk ke taman kok. Saya cuma di pinggir jalan, di trotoar nih loh. Nah, nggak masuk ke tamannya. Saya tetap masih tertib peraturan. Anak-anak, tadi kan kita sama-sama sudah membahas tentang keringat ya. Nah, ada kalanya tubuh kita ini beraktivitas fisik, kita lelah, merasa lelah, tapi tidak berkeringat. Itu karena apa? Karena tubuh kita memberi sinyal bahwa tubuh kita sedang dehidrasi. Dehidrasi maksudnya tubuh kita kekurangan cairan. Makanya kita harus sering minum. Saat tubuh kita berkeringat itu sebenarnya lewat keringat tubuh kita mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita, yang terkandung mungkin dari minuman yang kita konsumsi, makanan, atau mungkin obat yang kita konsumsi. Ada zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu keluar bersama dengan keringat. Selain keringat, racun
atau cairan tubuh kita juga bisa keluar lewat air kencing, lewat air liur, lewat air mata. Enggak ya? Ya itulah keunikan tubuh kita anak-anak. Ada sinyal-sinyal alami yang diberikan tubuh kita supaya tubuh kita ini tetap normal kondisinya, tetap sehat. Contohnya lagi, waktu kita bersin anak-anak, saat kita bersin itu mengeluarkan cairan kecil-kecil namanya droplet yang keluar bersamaan saat kita bersin. Itulah yang dikhawatirkan ada penularan virus, bahkan virus influenza sekalipun bisa menular dari cairan itu. Makanya ketika kamu bersin, gunakan etika yang baik. Tutup dengan tangan atau lebih baik menggunakan siku. Contohnya seperti ini. Nah, itu akan lebih aman. Ada banyak hal yang kita bisa syukuri dari kondisi yang terjadi saat ini anak-anak. Salah satunya kamu bisa menjaga kesehatanmu dengan lebih baik lagi kan? Kamu bisa mengatur pola hidupmu, pola makanmu. Ya, lebih baik lah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Itu positifnya. Satu hal lagi yang mau saya sampaikan. Ketika saya berada di luar rumah seperti sekarang ini, saya mendengar bunyi yang sangat khas seperti di hutan. Ini kondisi alami yang saya belum pernah dengar sebelumnya di kota Bandung sebelum corona menyerang. Kalian bisa dengar? Nah, biasanya suara serangga itu hanya ada di hutan, tetapi bahkan di tengah kota sekalipun saat ini bisa terdengar loh. Itu karena apa? Ada yang tahu? Karena kondisi alam menjadi semakin baik. Polusi udara berkurang karena penggunaan kendaraan bermotor kan juga berkurang anak-anak. Terus pabrik-pabrik ada juga yang berhenti beroperasi. Terus kantor-kantor yang biasanya menggunakan AC sekarang banyak yang tutup ya kan. Kalau kalian rasakan saat ini di pagi hari udaranya menjadi lebih segar, udaranya menjadi lebih sejuk ya kan. Nah, saya yakin anak-anak kondisi alam saat ini juga menjadi lebih baik. Mungkin dengan peristiwa ini anak-anak kondisi alam menjadi seimbang, menjadi ya lebih baik dari sebelumnya. Ya, coba kamu pikir, saat ada orang yang tidur menggunakan AC, tetapi dia juga menggunakan selimut, dia sebenarnya kepanasan atau kedinginan ya. Nah, itu terjadi karena dia memaksakan kondisi di sekitar dia harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Oleh karena itu anak-anak, jangan kamu memaksa alam untuk sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tapi usahakan tubuh kamu, diri kamu itu menyesuaikan dengan kondisi di alam sekitar. Contohnya, saat kamu merasakan udaranya dingin, kamu tidak kuat, kamu memakai pakaian hangat. Sebaliknya, saat kamu merasakan kepanasan, merasa gerah dan mengeluarkan banyak keringat, ya kamu pakai pakaian yang tipis dan dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Itu anak-anak. Terus saat kamu sudah biasa tidur menggunakan AC dan selimut, ya usahakan akan lebih baik kalau kamu mengatur AC kamu di suhu ruangan antara 25 derajat atau 26 derajat Celcius. Itu akan lebih baik dibandingkan kamu setel AC di angka 20, 19 atau bahkan 18 derajat Celcius tapi kamu masih menggunakan selimut. Waduh, itu namanya pemborosan men. Oke, mungkin gitu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat, salam kreatif. Bye bye anak-anak.